Tadi beredar sebuah video yang cukup menarik. Ini ada seorang Gus ini yang bagi-bagi uang di masa kampanye. Nih kita lihat ya videonya ya. Wah ini orang datang salaman kasih uang. Hijau uangnya. Oh 50.000, 50.000 2 lembar. Loh ini kok beda-beda. Ada yang 1 lembar, ada yang 2 lembar. Oh ini yang 1 lembar itu yang 1 orang. Kalau yang 2 orang membawa bayi itu dikasih 2 lembar. Oh Prabowo ini. Loh ini kan Gus yang dulu rame itu toh, yang memakai belangkon. Ini kan Gus Miftah ini. Iya ini. Oh dia ternyata berada di kubunya Pak Prabowo ya. Tapi kenapa kok bagi-bagi uang seperti ini? Apakah ini tidak melanggar ya? Jadi ini bagi-bagi uang ini masuk bagian kampanye atau sodakoh atau infak atau apa ini? Karena di situ jelas ada logo atau simbol salah satu capres ya. Itu di belakang itu kan ada fotonya Pak Prabowo. Dan sebagaimana kita lihat ini si Gus ini kan juga menjadi tim suksesnya. Karena beberapa waktu yang lalu ketika debat itu kan kelihatan dia berada di belakang dan berada di kubunya Pak Prabowo. Pakaiannya juga menggunakan pakaian seragam seperti yang digunakan oleh Pak Prabowo. Jadi bisa dikatakan dia itu memang tim sesnya atau bagaimana. Tapi kenapa kok bagi-bagi uang seperti ini? Ini uang kampanye, uang sodako atau infak atau apa? Ini kan belum jelas. Tapi ya tentu saja orang itu menjadi curiga karena sekarang itu kan sudah masa kampanye. Jadi kalau misalkan ada salah satu tim pemenangan presiden atau tim sesnya presiden atau calon presiden itu kok membagi-bagikan uang seperti ini, ya ini sama saja ini uang kampanye. Kemudian kalau bagi-bagi uang seperti ini yang dikhawatirkan itu kan nanti belakangnya ya. Jadi kalau kita lihat orang itu kan tidak mungkin akan mau menerima kerugian. Jadi misalkan awal sebelum mencalonkan diri itu kok membagi-bagikan uang, ya nanti kemungkinan pas jadi itu akan menagih uang tersebut. Tapi menagihnya ya juga tidak seperti apa yang kita bayangkan. Jadi tidak mungkin nanti kok uang yang 50.000 yang sudah dikasihkan kepada warga itu kok diminta lagi, disuruh mengembalikan 50.000 lagi. Itu tidak mungkin seperti itu. Tapi mungkin menggunakan program-program lain yang intinya itu mengambil keuntungan dari apa yang sudah dikeluarkan tadi. Jadi tidak mungkin dong kalau sudah mengeluarkan uang segitu kok nanti itu tidak mau mengambil keuntungan dari apa yang sudah dilakukan. Dan juga yang mengkhawatirkan kalau dalam kampanye itu suka membagi-bagikan uang seperti ini, itu dikhawatirkan nanti kalau sudah jadi itu suka korupsi. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Karena faktanya kan demikian. Banyak kejadian dan kasus di negeri ini. Misalkan anggota DPRD atau DPR atau siapa sebelum mencalonkan diri itu bagi-bagi uang, nanti setelah jadi korupsi, itu kan banyak sekali. Jadi ya ini ya sangat disayangkan ya. Dan ini sekali lagi yang membagi-bagikan uang itu adalah seorang Gus yang sering ceramah. Makanya kalau ada suatu kelompok yang mengatakan bahwa Gus-Gus itu harusnya tidak usah ikut bahas politik, tidak usah mendukung capres nomor 3. Nah ini buktinya yang nomor 2 juga didukung oleh Gus. Kan seperti itu. Kemudian terkait tentang polemik nasab, itu kan kita juga sering ya mendengar ungkapan-ungkapan dari kubu sebelah atau mungkin komentar-komentar yang bilang kalau bahas nasab ya bahas nasab saja, tidak usah ngurus politik. Nanti kalau sudah selesai pilpres baru kita bahas nasab lagi. Kan seperti itu arahnya. Ya namanya nasab itu ya ada pilpres, tidak ada pilpres, itu sama. Jadi kenapa membahas nasab kok nanti nunggu kalau pilpres sudah selesai. Dan terkait tentang nasab itu kan juga ada kaitannya dengan pembahasan nasab Ba'alawi. Karena yang pertama, nasab Ba'alawi kan tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan kita lihat jelas Pak Rizik Syihab itu berada di capres nomor 1. Bahkan capres nomor 1 itu kan minta doa restu kepada mereka, pada para habaib. Kemudian yang nomor 2 jelas pas deklarasi itu Pak Prabowo dan Gibran itu didampingi oleh seorang habib bernama Lutfi bin Yahya. Itu kan jelas. Lah yang nomor 3 ini yang kemungkinan
minim sekali keterlibatan Habib di dalamnya. Ya kalau ada sih nggak apa-apa, tapi maksudnya si Habib ini mungkin tidak mempengaruhi atau bisa dikatakan tidak mengendalikan si capres nomor 3 ini. Makanya yang nomor 3 ini kita dukung karena di situ minim sekali Habibnya. Kalau misalkan ada, ya silahkan tetap mendukung, nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan dikendalikan. Karena kalau dikendalikan oleh Habib, ya bahaya negeri ini. Karena faktanya kan sudah jelas. Mereka, para Habib mengaku sebagai cucu Nabi, ternyata tidak bisa menunjukkan bukti. Kemudian yang kedua, adanya fakta pengkaburan sejarah leluhur Nusantara sebagaimana yang terjadi di makamnya KRT Sumodiningrat. Itu kan jelas indikasinya bin Yahya dan seterusnya. Kemudian berikutnya sejarah masa lalu, ada keturunan imigran dari Yaman yang bernama Habib Usman bin Yahya. Itu jelas dia itu menjadi anteknya Belanda, membantu Belanda, membela Belanda dalam rangka mempertahankan penjajahannya di bumi pertiwi ini. Ini seorang Habib. Makanya kalau Habib itu mengaku cucu Nabi, ya tidak mungkin dong kalau dia benar-benar cucu Nabi kok sepakat dengan apa yang dilakukan oleh penjajah. Itu tidak mungkin. Karena Kanjeng Nabi itu sangat melarang penjajahan, sangat melarang penindasan, sangat melarang kezaliman. Lah ini kalau mengaku cucu Nabi kok membela penjajah, ya sudah tidak masuk akal lagi. Dan kembali terkait tentang si Gus tadi yang membagi-bagikan uang. Nah ini bagaimana menurut pendapat Anda? Ini uang kampanye, uang sodaqoh, ataukah uang apa?